Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan lanjutan dari materi kelompok sebelumnya, yakni metode eliminasi Gauss-Jordan, metode matriks balikan, dan metode dekomposisi LU, di mana PPT ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah metode numerik dengan dosen pengampu Ibu Jayanti Putri Purwaningrum, SPD MPD. Ini adalah penyusunnya, yaitu ada Mbak Dila Priska Ariyanti dan saya sendiri, Gali Febrian Agustino. Nah, untuk peta konsep materinya, nanti yang pertama kita akan membahas metode eliminasi Gauss-Jordan, yang kedua metode matriks balikan, dan yang ketiga metode dekomposisi LU. Kemudian nanti di sela-sela materi terdapat juga contoh soal dan juga pembahasannya. Yang pertama yaitu metode eliminasi Gauss-Jordan yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mbak Priska, silakan. Yang pertama ada metode eliminasi Gauss-Jordan. Metode eliminasi Gauss-Jordan merupakan sebuah variasi dari metode eliminasi Gauss. Dalam hal ini, matriks A dieliminasi menjadi matriks identitas I. AX sama dengan B dieliminasi menjadi IX sama dengan B aksen. Tidak diperlukan lagi teknik penyulingan mundur untuk memperoleh solusi SPN. Solusinya langsung diperoleh dari vektor kolom B hasil proses eliminasi. Dalam bentuk matriks, eliminasi Gauss-Jordan dapat dituliskan sebagai berikut. Sobat Mandika, yuk coba selesaikan sistem persamaan lanjut di bawah ini dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. 3x2 dikurang 0,2x3 sama dengan 7,85. Yang kedua, 0,1x1 ditambah 7x2 dikurangi 0,3x3 sama dengan negatif 19,3. Yang ketiga, 0,3x1 dikurangi 0,2x2 ditambah 10x3 sama dengan 71,4. Next. Next. Menghasilkan solusi X1 sama dengan 3,00000, X2 sama dengan negatif 2,50001, dan X3 sama dengan 7,00003. Oke, baik. Untuk penyelesaian dari ini itu seperti menyelesaikan matriks pada umumnya. Misalnya di sini kita di row 1 itu kita bagi dengan 3. Jadi yang ini itu kita bagi semuanya dengan 3 menghasilkan ini. Kemudian kita lanjut lagi, R2 dikurangi 0,1 dikalikan dengan R1, maka mendapatkan hasil sedemikian rupa. Itu lanjut sampai selesai sehingga membentuk matriks seperti ini. Nolnya membentuk segitiga di atas dan nolnya membentuk segitiga di bawah dan satunya sejajar. Maka yang ini merupakan solusinya. Ini X1, X2, dan X3. Begitu ya teman-teman. Kemudian yang kedua matriks balikan.
Nah, matriks balikan atau A inverse banyak dipakai dalam pengolahan matriks. Akan ditunjukkan juga bahwa matriks balikan itu dapat diperoleh dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, cara analitis untuk menghitung matriks balikan untuk matriks 2 kali 2 adalah sebagai berikut. Misalnya di sini kita mempunyai matriks A sama dengan A11, A12, A21, dan A22. Nah, matriks ini bentuknya adalah 2 kali 2. Kemudian kita akan mentranspos matriks ini menjadi matriks balikan atau inverse, menjadi A inverse sama dengan 1 dibagi dengan A11 dikali A22 dikurangi A12 dikali A21. Jadi seperti ini. Disilangkan ya. Kemudian kita juga tetap menulis matriksnya, tetapi yang A11 dan A22 kita ubah, kemudian yang A12 dan A21 kita beri negatif. Selanjutnya, nilai A11, A22 dikurangi A21 dan A12 ini disebut dengan determinan. Nah, determinan ini dilambangkan dengan dua buah garis tegak. Seperti ini. Nah, bila determinan A sama dengan 0, matriks A tidak mempunyai balikan, sehingga dinamakan matriks singular. Sistem persamaan lanjar yang mempunyai matriks A singular dapat mempunyai solusi yang unik. Seperti yang dijelaskan pada PowerPoint kelompok sebelumnya, ada solusi yang unik, yaitu solusinya banyak atau solusinya itu bahkan tidak ada. Nah, untuk matriks N kali N, matriks balikannya dapat diperoleh dengan metode eliminasi Gauss-Jordan, yaitu sebagai berikut. Sama seperti PPT yang materi yang sudah dijelaskan oleh Priska tadi. Kemudian kita ke contoh penerapan soal. Tentukan matriks balikan dari matriks A berikut. Diketahui matriks A itu ada 1, negatif 1, 2, 3, 0, 1, 1, 0, 2. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama kita tulis dulu matriksnya tadi yang diketahui, ini matriks A. Kemudian kita juga tulis ini apa? Fungsi matriks segitiga 0 berbentuk segitiga di atas dan segitiga di bawah dan satu sejajar. Kemudian kita selesaikan seperti menyelesaikan matriks pada umumnya, seperti halnya ini. Misalnya di sini R3 kita kurangkan dengan R1 sehingga menghasilkan 0, 1, 0 dan seterusnya. Ini di langkah buku itu dipercepat sehingga menghasilkan matriks balikan dari A adalah 0, negatif 4, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 0, negatif 5, dan 0,6. Selanjutnya kita masuk ke metode matriks balikan. Misalkan A inverse adalah matriks balikan dari A, sistem persamaan lanjar AX sama dengan B dapat diselesaikan sebagai berikut. AX sama dengan B, kemudian AX-nya kita beri A inverse dikali dengan AX sama dengan A inverse dikali dengan B. Kemudian di sini ada keterangan bahwa A inverse dikali A itu sama dengan I. Kemudian kita ubah menjadi IX sama dengan A inverse B, kemudian X sama dengan A inverse B. Nah, cara penyelesaian di atas itu dinamakan dengan metode matriks balikan. Kemudian ada contoh penerapan soal. Selesaikan sistem persamaan lanjar di bawah ini. Ada sistem persamaan lanjut sebagai berikut. Nah, disuruh menyelesaikan dengan menggunakan metode matriks balikan. Kita tulis dulu persamaan lanjarnya. Di sini misalnya ini ada 1, ini negatif 1, ini 2. Kemudian yang 5, 10, 5, 10, dan 5 ini kita tulis di akhir saja. Tapi kalau misalnya kalian menyelesaikannya ditulis di sebelah sini juga tidak apa-apa. Kemudian kita menyelesaikannya seperti matriks pada umumnya sehingga menghasilkan X1, X2, X3. Kita sudah ketemu tadi solusinya seperti ini. Kita tulis yang 5, 10, dan 5-nya di sini. Menghasilkan sedemikian rupa sehingga solusi
adalah 301. Selanjutnya, kita ke metode dekomposisi LU yang akan disampaikan oleh Priska. Metode dekomposisi LU. Jika matriks A non-singular dapat difaktorkan atau diuraikan atau dekomposisi menjadi matriks segitiga bawah L atau lover dan segitiga atas U atau open. A sama dengan LU. Next. Sebagai contoh, matriks 3 kali 3 di bawah ini difaktorkan menjadi yang dituliskan 2 negatif 1 negatif 1 0 negatif 4 2 6 negatif 3 1 sama dengan next. Sekali A difaktorkan menjadi L dan U, kedua matriks tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan AX sama dengan B. Metode penyelesaian SPL dengan cara ini dikenal dengan metode dekomposisi LU. Metode ini dinamakan juga metode pemfaktoran segitiga atau triangular factorization. Tinjau sistem persamaan lanjar, AX sama dengan B, faktor A menjadi L dan U sedemikian sehingga A sama dengan LU. Jadi AX sama dengan B, LU X sama dengan B. Misalkan UX sama dengan Y, maka LY sama dengan B. Baik, itu merupakan penjelasan mengenai metode Gauss-Jordan, metode matriks balikan, dan juga dekomposisi LU. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Oke, sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih telah berpartisipasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.